Drama satu di kesempatan pagi hari ini, saya Lely Kara masih terus menemani Anda hingga kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Satu topik tadi pendengar sudah kami hadirkan untuk Anda untuk edisi pagi hari ini terkait dengan PGRI Flores Timur apresiasi Dinas Pendidikan NTT terkait seleksi kepala sekolah dengan Maximus Masankian SPD, Ketua PGRI Flores Timur. Dan kini pendengar RRI kita akan update terkait dengan hasil kunjungan Ombudsman NTT dengan PPJS ND. Seperti apa hasilnya pendengar RRI? Kita akan gali dalam obrolan kami dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT, Darius Bedadaton. Pak Darius, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Oke, Pak Darius, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan RRIN di pagi hari ini. Pak Darius, setelah kunjungan Ombudsman ke NTT, maksud kami kunjungan Ombudsman NTT ke BPJS, apa temuan Anda begitu? Ya, kami melakukan kunjungan ke BPJS ND pada hari Jumat yang lalu, tanggal 9 Agustus, dan Mm-mm. kunjungan itu antara lain dalam rangka kami ingin menyampaikan hasil kunjungan kami ke Rumah Sakit Umum Daerah ND pada awal Juli yang lalu. Ya. Oke. Seperti kita tahu, Rumah Sakit Umum ND ini ada beberapa keluhan terkait ketersediaan obat JKN yang sering stoknya kosong, Mm-mm. sehingga kami pada kunjungan awal Juli lalu itu ingin memastikan bahwa apakah yang dikeluhkan itu benar adanya. Sehingga saya kebetulan dari Bajawa kemudian mampir melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan ke instalasi farmasi untuk mengecek, khususnya di apotik, Mm-mm. untuk mengecek apakah obat selalu tersedia, obat CKN. Ya. Kemudian saya ngobrol dengan para pasien yang sedang rawat inap di sana. Saya masuk ke beberapa ruang rawat inap dan ngobrol. Mereka menyampaikan bahwa ada beberapa obat yang terkadang tidak ada di apotek rumah sakit dan mereka harus membeli sendiri Mm-mm. di luar, gitu. Meskipun uang yang mereka pakai untuk membeli itu akan diganti oleh rumah sakit, gitu. Mm-mm. Ini yang saya koordinasikan ke BPJS oleh karena di dalam perjanjian kerjasama BPJS dengan seluruh rumah sakit itu biasanya ada pasal tentang kewajiban rumah sakit untuk bekerjasama dengan apotik jejaring atau apotik di luar rumah sakit yang melayani obat bagi pasien jika stok obat di apotik rumah sakit kosong. Itu ada di PKS, sehingga saya Oke. mengunjungi BPJS ND itu dalam rangka menyampaikan Mm-mm. agar BPJS ND tolong koordinasi untuk memastikan bahwa rumah sakit harus menyiapkan apotik jejaring itu. Itu yang saya sampaikan. Hmm, oke. Bagaimana agar pihak rumah sakit dan juga BPJS ini bisa menyiapkan apotek jejaring ini, Pak Darius? Apakah ada klasifikasi khusus? Ya tidak, tetapi karena Hmm. itu di dalam perjanjian kerjasama yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak, Mhm. sehingga kami hanya minta atensi saja agar BPJS mendorong rumah sakit mematuhi klausul perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani bersama dalam Hmm. rangka pelayanan kepada pasien, agar pasien tidak perlu lagi mondar-mandir keluar dari rumah sakit jika ingin menebus obat atau menebus resep dokter gitu. Mhm. Tetapi, dari informasi-informasi yang Anda dapatkan ketika kehabisan obat di apotek rumah sakit dan, pasien atau keluarga pasien harus mencari obat di luar, apotek, apakah itu biaya klaimnya, sudah pasti akan diganti begitu? Prosedurnya Iya, tetap berjalan ya? saya Mhm. setelah kunjungan itu saya setelah kunjungan ke rumah sakit, Mhm. saya koordinasi ke Direktur Rumah Sakit Umum ND by WA Ya. dan saya dijelaskan bahwa nanti seluruh biaya obat itu akan diganti Mhm. sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pasien di apotek luar. Oke. Jadi tidak ada potongan, tetap diganti.
begitu. Lalu Mhm. bagaimana BPJS ND merespon temuan-temuan yang tadi sudah Pak Darius sampaikan begitu kan? Apakah ada perbaikan yang sudah mulai mereka lakukan begitu? Ya, kepada kami BPJS menjelaskan bahwa khusus untuk obat-obat yang kronis, orang sakit kronis, Ya. itu kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah ND dengan apotek kimia farmasi sudah berjalan, khusus yang Mmm, kronis. Tapi yang lain, obat-obat lain itu belum ada kerjasamanya, sehingga kemarin saya minta agar selain obat kronis, obat lain di luar obat kronis juga sesuai PKS memang perlu ada kerjasama, sehingga mohon didesak agar kerjasama dengan apotek itu segera dilakukan. Itu permintaan saya. oke baik. Pak Darius apa yang menjadi pesan Anda untuk, masyarakat Kabupaten ND terkait dengan hal ini begitu ya? Masih banyak pasien dan juga keluarga pasien yang harus membeli obat di luar, rumah sakit dan terkait dengan kunjungan Anda, hal paling utama yang sudah Anda rekomendasikan adalah sesegera mungkin begitu ya melakukan kerjasama dengan, apotek jejaring yang ada di Kabupaten ND. Antara Rumah Sakit Umum Daerah ND dengan apotik begitu Pak Darius, silahkan. Iya, pesan saya kepada seluruh pasien di RSUD ND, bila mana ada rawat inap, rawat jalan, dan dikasih resep untuk eh, menebus obat di apotek, Mhm, tetapi tidak tersedia rumah sakit umum, iya. boleh ambil di rumah sakit di apotek luar, tetapi jangan lupa bawa kwitansi obat Mhm, dan pergi kembali ke rumah sakit umum daerah ND untuk diganti uang Anda itu diganti sesuai dengan jumlah kwitansi uang di dalam kwitansi itu. Jadi jangan kemudian notanya dibuang dan seterusnya sehingga tidak bisa diklaim karena itu merupakan kewajiban fasilitas kesehatan sebagaimana di dalam perjanjian kerjasama dengan BPJS gitu. mhm. Oke, baik Pak Darius terima kasih untuk waktunya dengan RRI, sukses terus dan RRI ND siap untuk update, informasi-informasi untuk, publik dan juga masyarakat NTT. Terima kasih, selamat pagi, salam hangat dari ND Kota Pancasila. Selamat pagi.